guys, kembali lagi di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku kembali akan melanjutkan kisah Boyun yang telah mendapatkan sedikit ingatannya. Dan inilah Alchemy of Souls episode 4. Di episode sebelumnya, Jin Boyun mencoba menyalurkan energi ke batu giok yin yang, dan tanpa disangka, dia mengingat sesuatu setelahnya. Dia mengingat sekilas memori tentang giok tersebut, dan dia juga mengingat bahwa mereka sudah lama saling mencintai. Tapi Boyun menyangka apa yang dilihatnya adalah ingatan dari giok tersebut, bukan ingatannya sendiri. Jang Uk pun kesal kepada Boyun karena dia telah mempermainkan perasaannya. Dia berusaha keras untuk melupakannya, tapi kini Boyun malah membuka kembali luka lama yang telah dikubur dengan payahnya. Boyun yang melihat Jang Uk sangat kecewa, lalu berniat menyimpan kembali giok tersebut. Tapi apa yang terjadi? Makam itu malah runtuh dengan sendirinya. Jang Uk merasa Boyun sengaja melakukannya untuk membuatnya kecewa. Boyun langsung memberikan kembali giok itu kepada Jang Uk. Tapi Jang Uk menolak. Dia mengatakan, simpan saja giok itu. Jang Uk ingin Boyun melihat ingatan lain dari giok tersebut dan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya yang telah ia kubur dalam tumpukan batu. Merasa bersalah kepada Jang Uk, tapi dia kesal karena pengantin yang sebenarnya adalah tumpukan batu itu, dan keberadaannya tak berarti apa-apa bagi Jang Uk. Boyun tetap berada di pemakaman walaupun Jang Uk sudah meninggalkannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia sangat menyesal. Tak terasa siang berganti malam. Boyun sangat ketakutan saat menyadari dirinya masih berada di pemakaman. Terlebih banyak suara binatang di sekitarnya. Di tengah keputusasaan, datanglah kunang-kunang menemaninya. Kunang-kunang itu sangat indah, menuntun jalan dalam gelapnya malam. Boyun pun ditemukan oleh penjaga, dan dia menyadari bahwa kunang-kunang yang menuntunnya tadi adalah perbuatan Jang Uk. Scene berpindah ke sebuah kapal para nelayan, dan terjadi pembantaian di sana. Rupanya, Naksu yang melakukan semua itu. Tapi seperti yang kita ketahui, saat ini Naksu berada pada tubuh Boyun. Lalu, siapa yang melakukan ini sebenarnya? Berita tentang Naksu yang kembali pun menyebar. Dia akan melakukan pemindahan jiwa dan membalaskan dendamnya. Semua orang pun sibuk membeli jimat penangkal Naksu karena takut tubuhnya akan diambil alih olehnya. Songrim yang melihat itu tak tinggal diam. Seo Yul dan penyihir lainnya langsung menyelidiki kasus ini. Jang Uk pun dipanggil ke istana. Raja memerintahkan Jang Uk untuk menangkap Naksu karena masyarakat resah dengan keberadaan rumor bahwa Naksu akan mencari tubuh baru. Jang Uk mengatakan bahwa itu hanyalah rumor. Jika dia bertindak, masyarakat akan menganggap rumor itu benar adanya. Dia menyarankan untuk membiarkan saja sampai rumor itu mereda dengan sendirinya. Raja yang sudah dipengaruhi Jinmu pun bersikeras bahwa Jang Uk harus tetap bertindak. Tak bisa berbuat apa-apa, Jang Uk pun hanya bisa patuh pada perintah raja. Sebenarnya, ini adalah rencana Jinmu. Dia sengaja menghidupkan Naksu dengan rumor yang tak nyata, agar Jang Uk sibuk mencari Naksu yang sebenarnya tidak ada. Seo Yul dan penyihir lainnya pun telah mendapatkan informasi mengenai orang yang menyebarkan rumor tersebut. Dia adalah Byonggu. Dia merupakan orang suruhan Soi atas perintah Jinmu. Di sisi lain, Boyun bertemu dengan Jowul ketika melihat-lihat jimat anti Naksu. Dia lalu mengajak Boyun untuk mampir dan bercerita mengenai Naksu. Dia menceritakan kisah asmara Jang Uk dengan Naksu di tempat itu. Boyun yang kesal mendengarnya, dia lalu memenuhi mulutnya dengan makanan.
tak tahan lagi mendengar semua cerita dari Jowul dan ia memutuskan untuk pulang. Saat Boyun berada di sebuah lorong, ingatannya pun kembali datang. Dia ingat saat Jang-uk melamarnya di tempat ini. Tapi lagi-lagi dia menyangka bahwa itu ingatan dari Gyeok Yin-yang. Ternyata di situ juga ada Soyun Oh, calon suami Boyun sebelumnya. Dia yang mengetahui Boyun berada di situ pun mengundang ke ruangannya untuk diolok-olok. Soyul yang mengetahui itu langsung mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebenarnya pamannya itu sangat sakit hati. Karena pernikahannya sudah dibatalkan secara sepihak. Seoyul lalu menghampiri Boyun dan mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, Boyun bertanya kepada Seoyul tentang penyakit yang dideritanya, karena dia bisa melihat energi. Tak heran, Boyun mengetahuinya. Di sini, Seoyul menyuruhnya untuk berpura-pura tidak tahu dan membiarkan dirinya melakukan hal bodoh sekali lagi. Tak bisa dipungkiri, Seoyul masih menyimpan perasaan mendalam kepada Naksu, dan sekarang dia berada di hadapan sosok Naksu yang sesungguhnya, tanpa memori. Di sisi lain, Jang-uk terus memikirkan tentang kemunculan Naksu. Dia tentu curiga dengan sikap Jinmu saat di kerajaan. Tapi Jang-uk belum bisa melihat rencana apa yang akan dilakukan oleh Jinmu. Tapi ada satu titik cerah di situ. Berpindah ke kerajaan, Ratu meminta Raja untuk mengizinkannya melakukan acara jamuan di luar istana. Tujuannya untuk mengubah suasana masyarakat yang mencekam karena rumor Naksu supaya mereka tidak cemas. Raja pun mengizinkannya dan Boyun masuk dalam daftar undangan tersebut. Kim Do-ju yang mengetahui itu langsung menyiapkan segalanya untuk Boyun, pakaian, kecantikan, aksesoris, dan lain-lain. Jang-uk pun datang. Dia melihat Boyun sedang mencoba pakaian dengan manisnya. Jang-uk menyuruh Boyun untuk memotong kukunya yang berharga dan nanti duduk di tempat yang paling mencolok agar semua orang bisa melihatnya sebagai istri Jang-uk. Boyun sangat bahagia mendengar ucapannya dan dia menuruti semua perintahnya. Kim Do-ju lalu mendatangi Park Jin untuk menyerahkan kuku Boyun kepadanya, dan itu adalah rencana mereka dalam menyiasati rencana Jinmu. Park Jin lalu mengunjungi Puan Jin untuk meminjam sebuah artefak milik Jin Yo-won, dan ini semua demi menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, penyihir Songri mendatangi markas Soi. Dia mencari keberadaan Byung-gu dan mengobrak-abrik tempat tersebut. Byung-gu yang kabur pun berhasil ditangkap oleh Seoyul, dan Soi tertangkap basah karena berusaha membantu Byung-gu melarikan diri. Soi lalu menjelaskan bahwa maksud dia menyebarkan rumor itu hanya untuk mendapat keuntungan dari penjualan jimat. Dan dia terkejut saat Seoyul mengatakan tidak pernah minum obat yang selama ini dia kirimkan. Di sisi lain, pesta pun dimulai. Jamuan yang mewah dan tarian yang indah membuat pesta semakin megah. Tapi Boyun mendapat sindiran dari perempuan yang hadir di sana karena Jang-uk sebenarnya tidak menganggapnya sama sekali. Tapi semua ditangkis oleh Kim Do-ju yang mengatakan bahwa Jang-uk telah menyiapkan kembang api spesial untuk Boyun yang akan menuntunnya dalam kegelapan. Jelas saja semua wanita yang ada di situ merasa iri, terlebih Yun-oh. Setelah itu, Kim Do-ju pergi ke halaman belakang. Saat semua orang sibuk melihat kembang api, ternyata Jang-uk sudah menanti kedatangan Boyun dan mengetahui dengan pasti rencana Jinmu. Pertama, Jang-uk diperintahkan untuk mencari Naksu di sekitaran Danau Gyeongcheon Daeho, yang tujuannya untuk menjauhkan Jang-uk dari pemukiman. Lalu, Ratu mengadakan pesta jamuan yang tentunya Boyun diundang. Dan di pesta itu, Boyun akan dibunuh oleh pemindah jiwa.
yang disiapkan oleh Jinmu agar semua orang menyangka bahwa Naksulah yang membunuhnya. Dengan begitu, Jang-uk akan merasa bersalah dan Naksu akan terus menghantui hidupnya. Hubungan dengan Jin Yo-won pun akan pecah dan Jinmu dapat dengan mudah mengacak-acak Jin Yo-won. Dan tentu saja tujuannya adalah artefak kuno milik Jin Yo-won yang akan digunakannya untuk memanggil kembali batu es. Kembali ke lapangan, terlihat seorang wanita pemain musik berubah menjadi pemindah jiwa dan dia menusuk Boyun. Ratu dengan lantangnya mengatakan bahwa Naksu yang melakukannya, tapi Jang-uk sudah mengantisipasi itu semua. Jang-uk sengaja menyuruh Boyun memotong kukunya saat itu, dan kuku itu diserahkan ke Puan Jin. Lalu, Puan Jin akan melakukan ritual pada artefak tikus putih Guizhou. Guizhou yang telah memakan kuku Boyun pun akan berubah bentuk untuk menyerupainya. Dan orang yang ditusuk tadi bukanlah Boyun, melainkan Guizhou. Setelah itu, Jang-uk langsung mengejar pemindah jiwa tadi dan dengan mudah membunuhnya. Dengan begitu, rumor tentang Naksu akan hilang. Masyarakat pun akan tenang dan nama Naksu perlahan akan menghilang. Begitu berat Jang-uk melepaskan kenangan indah bersamanya. Sebuah tebing dijadikan pelampiasannya. Lepaskan beban di pundaknya. Tapi, serpihan itu masih terasa terukir jelas di matanya. Tapi kini, lembaran akan terbuka bersama Boyun. Naksu yang sesungguhnya telah menghilang, dan film pun selesai. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya guys. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, mohon untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke guys, aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video.